Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pertemuan kali ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustadz, semoga hari ini insyaallah lebih baik ya daripada hari kemarin. Baik, mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, di minggu lalu kalian sudah melakukan ujian PTS, penilaian tengah semester. Nah, mudah-mudahan ya hasil kalian semuanya baik dan mendapatkan predikat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Yang penting anak-anak Ustadz kalian sudah berusaha dan berjuang serta dengan kejujuran, mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Adapun pertemuan kita pada hari ini, kita melanjutkan pertemuan yang minggu lalu, yaitu bab yang baru tentang suhu dan perubahannya. Sebelum kita mulai, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan mengamati gambar, tabel dan sebagainya, kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang suhu dan perubahannya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Anak-anak Ustadz, pernahkah kalian mendengar kata suhu? Pernah ya, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama sekali, yaitu tentang besaran pokok. Ya, suhu merupakan salah satu besaran pokok yang satuannya adalah, ayo, apa dalam satuan internasional dalam SI? Satuan suhu adalah Kelvin ya. Nah, ada satuan yang lain, ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit dan ada Kelvin. Tapi di dalam SI satuan untuk suhu adalah Kelvin. Nah, perhatikan animasi gambar di sini. Nah, ada seseorang yang sedang mengalami sakit ya, dan dia diukur suhu tubuhnya menggunakan sebuah alat. Anak-anak Ustadz, tahukah apa alat tersebut? Nah, semua akan terjawab nantinya ketika kalian menonton, menyimak serta mencatat video pembelajaran ini. Jadi anak-anak Ustadz, siapkan alat-alat tulisnya, siapkan pula pulpen, buku dan sebagainya. Baik, langsung saja kita akan membahas suhu dan perubahannya. Nah, perhatikan konsep ini mengenai suhu dan panas. Apakah itu suhu? Nah, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, jika dalam kondisi panas, salah satu bentuk energi yang mengalir yaitu suhu. Ya. Nah, jadi panas adalah energi yang mengalir. Sedangkan suhu rendah, tingkat energi panas benda, ya, di mana jika mengalami penurunan berarti suhu itu rendah. Nah, baik anak Ustadz, mengenai suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dan ini merupakan besaran pokok ya. Sekali lagi, simak benar-benar dan baik-baik. Ternyata ya, suhu merupakan besaran pokok. Kita akan lanjutkan tentang termometer. Apakah itu termometer? Nah, termometer merupakan alat pengukur suhu tubuh. Nah, adapun ya, bahasa ataupun kata termos ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos, artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, termometer adalah alat ukur suhu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sering mendengar kata termometer ya. Nah, seperti yang dilakukan atau pada gambar sebelumnya, seseorang sedang diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Baik, sekarang terkait mengenai prinsip kerjanya. Prinsip kerja termometer yaitu memiliki sifat termometrik zat
Apa itu sifat termometrik zat? Sifat termometrik zat merupakan volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Nah, energi panas menyebabkan molekul zat cair yang menjadi bergerak menjauh, dan akhirnya jarak molekul menjadi renggang, dan selanjutnya volume bertambah, massa zat tetap dalam kondisi yang sama. Baik, paham ya anak Ustadz ya? Kita lanjutkan. Nah, di dalam sebuah termometer, apakah pernah kalian lihat ada apa-apa saja yang terkandung di dalam termometer? Nah, di termometer tersebut ada zat cair pengisinya. Ada zat cair yang isinya air raksa, dan ada juga zat cair yang pengisinya alkohol. Nah, kenapa tidak air ya? Nah, kalau air pada umumnya dia membasahi dinding sehingga tidak bisa digunakan ya air biasa. Yang biasa digunakan adalah air raksa. Adapun alasannya kenapa air raksa dipilih sebagai zat cair pengisi termometer, yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler. Selain itu juga mudah dilihat karena warna air raksa mengkilat, ya, warnanya mengkilat seperti silver lah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu untuk air raksa cukup lebar, yaitu titik bekunya minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika termometer diisi dengan zat cair alkohol. Yang pertama, keuntungan dari zat cair isinya alkohol, harganya relatif murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Alkohol juga dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol yaitu minus 130 derajat Celcius. Apakah ada kerugian alkohol jika menggunakan cairan alkohol? Tentu saja. Yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Dan yang ketiga, alkohol tidak berwarna. Perlu pewarna agar dapat dilihat. Nah, jadi beda antara air raksa dengan alkohol. Air raksa mudah dilihat karena warnanya mengkilat, sedangkan alkohol tidak berwarna, sehingga perlu pewarna lagi untuk dapat dilihat. Melihat apanya? Tentu saja melihat angka berapa besar suhu yang kita ukur. Ya, baik anak Ustadz, kita lanjutkan ya. Nah, zat cair pengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Nah, ini penjelasan yang lebih lengkap lagi. Perhatikan ya. Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Ya, ini kurang jelas ya anak Ustadz ya. Ini dia, air mengalami penyusutan. Bagaimana? Sudah paham ya mengapa tidak air ya yang digunakan sebagai pengisi termometer. Kita lanjutkan ya anak-anak Ustadz. Perhatikan, bagaimana dengan sifat
anomali air. Nah, tadi kita sudah singgung ya, bagaimana sifat anomali air. Perhatikan penjelasannya. Salah satu akibat anomali air, akibat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Oleh sebab itu, itulah makna ataupun contoh dari peristiwa anomali air. Bagaimana anak Ustadz? Paham ya, insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Perhatikan skala termometer berikut ini. Nah, ini adalah 4 jenis termometer yang berbeda. Nah, perhatikan gambarnya ya, agar anak Ustadz paham semuanya. Ini adalah termometer Celcius. Kenapa didekatkan dengan Fahrenheit? Ini hanya untuk membandingkan. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Gambar ini bukan satu termometer, tapi gambar ini ada 4 termometer yang berbeda, sengaja didekatkan agar supaya mudah untuk dibandingkan. Perhatikan ya, untuk termometer Celcius memiliki titik tetap bawah 0 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Selanjutnya, nah ini Ustadz lompat ke reamur dulu. Kenapa lompat ke reamur? Karena biasanya nanti untuk perhitungan konversi kita punya rumus tersendiri, agar lebih mudah nanti dalam menjumlahkan atau mengkalkulasikannya. Untuk reamur memiliki titik tetap bawah 0 derajat sama dengan Celcius ya. Sedangkan titik tetap atasnya adalah 80 derajat Celcius. Selanjutnya, termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit memiliki titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atas 212 derajat. Selanjutnya, termometer Kelvin. Termometer Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 dan titik tetap atas 373. Perhatikan ya penjelasannya. Dasar penetapan batas atas yaitu suhu di mana air mendidih. Ya, begitulah dasar penetapan batas titik tetap atasnya. Sedangkan dasar penetapan titik tetap bawah atau batas bawah yaitu suhu di mana air membeku. Nah, penetapan angka bersifat arbitrary. Apa maksudnya? Maksudnya sesuai dengan kehendak penemu. Baik. Kita lanjutkan ya anak Ustadz ya. Perhatikan skala termometer yang pertama, yaitu termometer Celcius. Termometer Celcius dibuat oleh seorang tokoh bernama Anders Celsius. Diambil dari namanya ya, berbangsa dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Nah, termometer Celcius titik tetapnya tadi berapa? Untuk atasnya 100 derajat Celcius, sedangkan titik bawahnya 0 derajat Celcius. Termometer Reaumur dibuat oleh tokoh dari Prancis ya, bernama Reaumur. Nah, titik tetap atasnya 80 dan titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, sesuai dengan satuannya masing-masing. Bagaimana dengan Fahrenheit? Nah, Fahrenheit juga ditemukan oleh seseorang yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Ya. Titik tetap atasnya 212, sedangkan titik tetap bawahnya ini kurang tepat ya anak Ustadz ya. Jadi gambarnya diperbaiki ya. Itu 32 bukan 0 ya. Titik tetap bawahnya. Kita lihat gambar yang tadi. Nah, ini
32 ya. Ya, tadi teks kita tidak sesuai ya Ustadz. Jadi ini sudah Ustadz ubah ya. Jadi 32 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya nanti kita akan hitung. Nah, selanjutnya termometer Kelvin dibuat oleh berkebangsaan Inggris, yaitu Kelvin. Nah, titik tetap atasnya 373 dan titik tetap bawahnya adalah 273. Ini Ustaz tarik lagi ya biar nampak ya. Nah, oke. Baik. Perhatikan. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungan apa ini? Kita akan menghitung bagaimana konversi. Konversi untuk pertukaran suhunya. Maksudnya seperti ini. Nah, jika ya diukur menggunakan Celsius, contoh ya, soal nomor 1. Nah, suatu benda diukur menggunakan termometer Fahrenheit. Angka menunjukkan 122 derajat Fahrenheit. Nah, akan dikonversikan atau diubah kemana? Ke derajat Celsius. Berapakah hasilnya? Kita menggunakan perumusan. Ya, bagaimana rumusnya? Baik, kita akan bahas hari ini juga. Ini Ustadz beri jeda dulu ya. Nah, ini kita ketik ya. Nah, di sini saja kita akan mengetiknya. Ini kita pindahkan dahulu biar muat. Ya. Baik, anak Ustadz. Ini Ustadz pindahkan ya biar kita bisa mudah untuk menjawabnya di sini. Ustadz tarik. Baik. Kita akan menghitung ya. Bagaimana menghitung konversinya. Baik. Kita akan hitung ya. Dari Celsius ke derajat Fahrenheit. Sebelumnya nah Ustadz kita harus mengetahui perbandingan dahulu ya. Perbandingan dari mana ini ya? Sebentar ya nah Ustadz ya. Ada kesalahan teknis. Baik. Perbandingan untuk Celsius banding, nampak udah Ustaz nih ya. Ustaz naikkan lagi ya biar nampak. Oke, kita jawab nanti ya. Nah, Celsius banding Reaumur banding dengan Fahrenheit banding dengan Kelvin, perbandingannya adalah ini ya, dihafal ya anak Ustadz ya. Perbandingan untuk skala masing-masing termometer. Untuk Celsius perbandingannya itu adalah 5 ya. Untuk Reaumur perbandingannya adalah 4. Untuk Fahrenheit perbandingannya adalah 9. Dan untuk Kelvin perbandingannya adalah 5 ya. Jadi perbandingan yang sama itu adalah antara Celsius dengan Kelvin. Nah, jadi nanti khusus untuk ya, perhatikan Ustadz, khusus untuk Kelvin ya dan Reaumur. Ntar Ustadz ya, ini Ustadz pindahkan dulu. Baik. Ya. Untuk Kelvin ya, nanti ada tambah atau kurang ya, tambah atau kurang dengan 273. Tahu dari mana angka 273? 273 itu adalah titik tetap bawah pada termometer Kelvin. Ya. Baik. Untuk Fahrenheit di sini Ustaz buat, Fahrenheit itu juga nanti ada tambah atau kurang ya. Tambah atau kurang dengan titik tetap bawahnya, yaitu 32 derajat Fahrenheit. Nah, kebetulan pada soal ini dari Fahrenheit ke Celsius. Maka perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar ya. Dari ini ada gambarnya sebenarnya, ini Ustadz mau ubah ini sebenarnya.
Reaumurnya di sebelah Celsius, Fahrenheitnya di sebelah Kelvin. Nah, berarti kita fokus ke perbandingan saja ya Ustadz ya. Nah, Celsius ini perbandingannya 5, Reaumur perbandingannya 4, Fahrenheit perbandingannya 9, Kelvin perbandingannya adalah 5. Nah, sekarang kita akan menghitung. Dari Fahrenheit ke Celsius, lihat urutan perbandingannya. Dari Fahrenheit ke Celsius berarti mundur ya. Kita katakan maju itu maksudnya dari Celsius, Reaumur, F, K ya, itu berarti ke kanan, berarti maju ya. Sedangkan nanti kalau mundur seperti misalnya Fahrenheit ke Celsius. Nah, kalau seandainya Ustadz ganti nih Celsius ke Fahrenheit berarti maju ya. Nah, maksudnya adalah jika dia mundur maka harus dulu nilainya ini dikurangkan dengan titik tetap bawah Fahrenheit. Nah, berarti 122 ini ya, kita jawab ya sekarang anak Ustadz ya. Kita jawab 122 dikurang dengan 32. Dikurang dahulu. Nah, berapa hasilnya? 2 kurang 2 kosong ya. 2 kurang 3 nggak bisa. Kita pinjam 1 jadi 12. 12 kurang 3 9 ya. Pas ya anak Ustadz ya. Baik, 2 kurang 2 kosong, 12 kurang 3 9. Pas ya. Baik, berarti ini sudah kita kurangkan 122 derajat Fahrenheit dikurangkan dengan titik tetap bawah Fahrenheit yaitu 32 dikurangnya hasilnya 90. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu baru dikalikan dengan perbandingan. Kalikan perbandingan. Perbandingan yang ditanya adalah Celsius. Nah, maka perbandingan yang ditanya letakkan di atas ya. Celsius berapa perbandingannya? 5 ya. 5. Per ya. Yang di bawah adalah milik si Fahrenheit. Berapa perbandingan Fahrenheit? Perbandingan 9. Berarti 5/9. Nah, baru kita selesaikan secara matematis. Nah, 90 dibagi 9. Ya, seperti itu aja dulu ya, dibagi aja agak lebih sederhana. Boleh juga kalau mau 90 kali 5 dibagi 9 boleh. Tapi lebih bagus 90 dibagi 9 dulu ya. Ya kan ini per kan? Baik. 90 dibagi 9 hasilnya berapa? Hasilnya 10 ya. 90 bagi 9 10 dikali dengan 5. Berarti 50. Baik. Terbukti ya jawabannya adalah 50. Berarti konversi dari Fahrenheit ke Celsius ya 122 derajat Fahrenheit berapa derajat Celsius, maka jawabannya 50 derajat Celsius. Bagaimana Ustaz paham ya menggunakan perbandingan ini? Nah, kita jawab lagi yuk selanjutnya ya, yang ini ya. Nah, yang kedua kita akan jawab yang tadi kita hapus. Kalau anak-anak Ustaz kurang paham yang tadi, bisa nanti diulang video yang tadi ya. Ini kita jawab nomor 2. 90 derajat Celsius berapa derajat Reaumur? Jadi sekali lagi anak-anak Ustaz tuh harus hafal dulu yang pertama perbandingannya CRFK, begitu urutannya ya. C banding R banding F banding K, yaitu 5/4/9/5, ini harus sudah hafal. Nah, khusus untuk Kelvin dan Fahrenheit ada tambah atau kurang ya. Nah, ketika tambah dia ketika nanti urutannya maju ya. Majunya dari perbandingannya ya. C ke F misalnya atau C ke K ya. Nah, jika dia kurang maka dia terjadi mundur ya hitungannya ya. Baik. Kita akan jawab yang ini soal nomor 2. 90 derajat Celsius, ini kita hapus ya Ustaz ya. 90. Ini kita hapus, ini jawaban yang tadi. Kita hapus ya. Nah, 90 derajat Celsius ke Reaumur. Lihat perbandingannya. Celsius ke Reaumur berarti maju ya. Kebetulan Celsius dan Reaumur nilai titik tetap bawahnya 0, berarti tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang.
Paham ya? Langsung saja kita bandingkan dengan perbandingannya. 90 dikali ya perbandingannya. Siapa yang ditanya? Tadi syaratnya yang ditanya itu perbandingannya letak di atas. Yang ditanya reamur ya, maka perbandingan reamur yang di atas. Berapa reamur? Perbandingannya 4 per. Nah, namanya juga perbandingan. Kita akan membandingkan nilai yang diketahui dengan apanya? Dengan nilai perbandingannya. Maka 90 dibagi 5. 90 kan punya Celcius ya, derajat Celcius, maka 90 dibagi 5 ya. Baik. Sini Ustaz buat 5. Sama dengan baik. 90 boleh dikali 4 dulu boleh, atau 90 dibagi 5 dulu. Boleh? Boleh. Kita cari ya berapa nilai 90 dibagi 5. Masih ingat ya pembagian anak Ustadz ya? Kalau lupa, yuk sama-sama kita buktikan ya bagaimana pembagiannya. Gimana Ustadz buat ya? Sini saja. Berapa 90 dibagi 5 ya? 90 dibagi 5. Kita menggunakan cara akar ya. 90 dibagi 5. Nah, sama dengan ini anak Ustadz, jangan sampai ini ya. Jangan sampai ini, kita hapus saja ya karena udah paham ya. Oke, kita hapus saja. Baik, 90 dibagi 5. Ini seperti akar ya. Ini bukan 5 per 90, tapi 90 dibagi 5 ya. Kita menggunakan cara bersusun. 9 bagi 5 berapa? 5 kali berapa mendekati 9? Kali 2 10, enggak boleh ya. 1 berarti ya. Nah, 5 kali 1 5. Berarti 5 kita letakkan di bawah 9 ya. 5. Baik. Nah, 9 dikurang 5 berapa? 9 dikurang 5 4 ya. Baik, kita buat di bawahnya 9 kurang 5 4. Turun nolnya karena 4 bagi 5 nggak bisa, maka turun temennya nih 0 ya. Berarti turunnya 0. 40 dibagi 5 berapa? 8. Pas ya. 8 dikali dengan 5 kan 40. Oke, berarti kita kurangkan 40 kurang 40 kurang 40 selesai ya. 0. Berarti jawabannya 18. Baik. 18 hasil 90 dibagi 5. Nah, 90 dibagi 5 berapa tadi? 18. Kita kalikan dengan 4 ya. Berapa hasil 18 dikali 4? 4 dikali 8, 4 kali 8 32 ya. Simpen 3 ya. 4 kali 1 4 tambah 3 7 ya. Oke, ada yang salah nggak kira-kira? Baik ya, perhatikan ya. 90 bagi 5 18 ya. 5 kali 8 40, simpan 4. 5 kali 1 5 tambah 4 90 pas. Nah, berarti 18. 18 dikali dengan 4. 18 dikali dengan 4 berarti 90 ya, pas ya. Kita ulang. 18 kali 4 ya. 4 kali 8 32, simpen 3. 4 kali 1 berapa? 4 tambah 3 yang disimpan tadi ya. 72, berarti 72 terbalik ini ya. 72 itu nomor 3. Nah, berarti jawabannya 72, ini dia ya. Nomor 2 jawabannya 72. Bagaimana anak Ustadz, paham ya? Baik, masih ada waktu sepertinya ini ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi anak Ustadz ya. Nah, oh ternyata waktunya sudah habis anak Ustadz. Nah, berarti Ustadz tinggal kasih tugas ya untuk kalian dan dikumpul ya. Paling lama Ustadz tunggu hari ini jam 10 malam. Jadi jangan lama-lama kumpulnya ya. Nah, Ustadz tunggu ya anak Ustadz ya. Ke nomor Ustadz seperti biasa 0813 7044 8336. Tugasnya adalah yang ini saja ya. Nah, ini ya Ustadz ya, nomor 3 dan 4. Karena nomor 1 dan 2 sudah ya. Ini Ustadz hapus dah.
nomor 3 dan nomor 4. Jadi hanya 2 soal ya. Hanya 2 soal ini Ustaz berikan mengerjakannya. Baik. Nah, jadi anak Ustaz kerjakan di buku latihan kalian. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Ustaz tunggu ya jawaban kalian. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.